Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dari Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali bertemu dengan saya, Guntur Nugroho, dalam mata kuliah analisis struktur pada tema tentang defleksi dan rotasi balok terlentur dengan metode integrasi ganda. Nah, untuk beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama akan mempelajari tentang teknik dan juga penurunan rumus dari defleksi dan rotasi balok terlentur dengan metode integrasi ganda. Pada semester ini, semester Gasal tahun ajaran 2020-2021, untuk mata kuliah analisis struktur itu terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A, B, C, D, E, F, dan juga G. Dengan dosen pengampu yang pertama ada Bapak Insinyur As'ad Pujianto, STMT IPM, kemudian Dr. Guntur Nugroho STM Ing, kemudian ada Dr. Seplika Yadi STMT, ada Dr. Ing Pinta Astuti STM Ing, dan yang terakhir ada Dr. Ahmad Zaki STMSC. Nah, di dalam kelas ini, kelas yang saya ampu, ini menggunakan slide yang memang disusun secara bersama-sama yang akan kita gunakan sebagai basis materi dari analisis struktur. Untuk outline mata kuliah analisis struktur pada sesi kali ini, itu akan terbagi menjadi beberapa agenda. Yang pertama itu ada tadarus, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman ilmu analisis struktur dengan subtema defleksi, kemudian metode integrasi ganda, dan juga ada latihan soal yang sudah disiapkan. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelum kita memasuki sesi diskusi tentang analisis struktur, ini akan kita awali dulu dengan tilawah, yaitu pembacaan ayat Al-Quran, di mana nanti kita pilihkan surat Al-Baqarah, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama, silahkan dipersiapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Shadaqallahul Azim. Semoga dengan pembacaan tilawah dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 bisa menjadikan hati kita menjadi tentram dan memudahkan kita dalam belajar. Selanjutnya, di slide selanjutnya ini akan kita bahas tentang materi analisis struktur dengan tema yaitu adalah defleksi dan juga rotasi. Pada slide ini kita akan membahas tentang istilah defleksi di dalam analisis struktur. Jadi teman-teman nanti akan dipahamkan bagaimana memahami apa itu defleksi, kemudian istilah apa lagi yang akan terkait dengan hal tersebut. Kita tahu bahwa semua balok yang terbebani akan mengalami deformasi. Nah, istilah deformasi itu disebut sebagai perubahan bentuk dan juga terdefleksi atau melentur dari keduanya. Jadi, melentur dari kedudukannya. Jadi, kedudukan awal kemudian mendapatkan beban, akhirnya melentur dan ada lendutan, disitulah ada defleksi dan juga deformasi. Dalam struktur bangunan seperti balok dan plat lantai itu tidak boleh melentur terlalu berlebihan untuk mengurangi atau meniadakan pengaruh psikologis atau ketakutan daripada pemakainya. Karena dalam desain, di dalam
ilmu struktur itu, selain balok itu dia juga mampu menahan beban yang ada di atasnya, dia diizinkan untuk melendut, tetapi lendutan itu diatur dan diukur ketentuan dari lendutannya. Sehingga dengan adanya batasan lendutan itu akan mengurangi efek secara psikologis apabila terjadi lendutan. Sehingga orang melihat itu tidak akan terjadi begitu ekstrim. Nah, itulah tujuan kenapa itu dibatasi. Kemudian yang kedua, di sini ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan defleksi dan deformasi pada balok. Jadi ada 3 metode. Yang pertama, itu ada metode integrasi ganda atau double integration. Kemudian yang kedua, itu ada metode luas bidang momen atau momen area. Yang ketiga, metode balok konjugasi atau conjugate beam. Nah, ketiga metode ini yang nanti akan kita pelajari di dalam ilmu analisis struktur untuk menentukan defleksi dan juga deformasi serta menghitung rotasi yang terjadi pada balok. Nah, pada sesi kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang metode integrasi ganda, di mana metode ini akan kita gunakan untuk mengetahui berapa nilai defleksi yang ada pada sebuah balok. Nah, di gambar 2.1 ini, teman-teman semuanya bisa melihat ada sebuah balok ditumpuk dengan tumpuan yang sederhana atau simple beam. Di titik A itu ada sendi, kemudian di titik B itu ada roll. Nah, balok ini menerima beban sehingga ada sebuah lendutan, dan lendutannya itu mengikuti garis yang berwarna biru dan putus-putus. Itu adalah gambaran dari sebuah lendutan. Oleh karena terjadi sebuah lendutan, maka muncul. Nah, muncul di sini, ini ada sudut rotasi yang ada di titik A dan titik B. Besarnya adalah sebesar P ini. Nah, ini adalah sudut rotasinya. Nah, ini sudut rotasi yang terjadi akibat adanya suatu kelengkungan. Dan kelengkungan itu akan membentuk suatu lingkaran. Jadi, kalau kita teruskan nanti ekstrim akan ke sana, kemudian ini juga ke sana, membentuk suatu lingkaran yang mempunyai titik pusat di titik O tertentu. Titiknya di sini. Sehingga kalau kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang lengkungan ini, dia akan mempunyai sebuah jari-jari yang disimbolkan menjadi sebuah simbol R. Sehingga ada keterangan di sini dijelaskan, saya bacakan teksnya, suatu struktur sederhana yang mengalami lentur sebagaimana digambarkan pada gambar 2.1, yaitu gambar yang ada di bawah ini, dengan Y adalah defleksi pada jarak X, dan X adalah jarak lendutan yang ditinjau. Jadi X-nya itu adalah jarak lendutan yang ditinjau, itu sepanjang ini. Nah, ini adalah jarak lendutan yang ditinjau. Sedangkan DX, nah DX ini adalah jarak dari titik M ke N. Titik M ke N ini adalah perpotongan dari sumbu X. Jadi dipotong sebesar DX. Dan kemudian muncul ada DP. Nah, ini ada DP. Nah, ini adalah sudut yang terbentuk antara M, dari M, kemudian ada dari O, kemudian ada dari N. Dan R-nya adalah jari-jari. Sehingga nanti kita bisa mengetahui berapa nilai DX. Nah, DX ini kan kalau kita bandingkan dengan sisi R, maka itu kan bisa kita menggunakan hukum tangan ya. Tangan itu kan di depan dibagi dengan di sampingnya, yaitu DX dibagi dengan R. Itulah nanti yang akan kita gunakan untuk menurunkan rumus yang ada di metode integrasi ganda. Seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya tadi, bahwa kita bisa menggunakan hukum trigonometri itu untuk menurunkan persamaan-persamaan dari balok yang terlentur ini. Coba kita lihat, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita mempunyai sudut sebesar D, P, kemudian sudut ini kita gunakan persamaan dari tangan. Tangan itu kan bagian depan, artinya kan DX ini dibandingkan dengan bagian yang sampingnya atau yang R ini. Sehingga di sini dituliskan sama dengan DX sama dengan R dikalikan dengan tangan DP, atau tangan DP sama dengan DX dibagi dengan R. Nah, sehingga karena besarnya DP ini relatif sangat kecil, maka tangan DP ini sama dengan DP.
Nah, sehingga persamaan dapat ditulis menjadi dx sama dengan R dikalikan dengan dp, atau super R sama dengan dp per dx. Nah, jika jarak dx, jika dx itu yang ini dx ya. dx ini kita geser ke kanan, ya, maka besaran dp ini akan semakin mengecil. Sehingga didapat persamaan seper R sama dengan minus dari dp per dx. Nah, minus dari dp per dx. Nah, lanjutan relatif sangat kecil sehingga nilai pi sama dengan tangen pi sama dengan dy per dx. Nah, akhirnya persamaan itu bisa kita tuliskan, kita mempunyai definisi seper R sama dengan d per dx dikalikan dengan pi. Nah, ini seper R awalnya dari sini. Seper R sama dengan d per dx dikalikan dengan pi. Nah, nilai pi kita masukkan, itu adalah dy per dx. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini, seper R sama dengan minus d per dx dari ini. Tak tarik ke bawah. Nah, pi-nya kita masukkan, kita substitusikan ke situ. Masuk menjadi dy per dx, sehingga sama dengan minus d kuadrat y dibagi dengan dx kuadrat. Nah, pada persamaan tegangan, ya, seper R, jadi persamaan tegangan seper R ini, kita bisa mendefinisikan itu sebagai minus M. Jadi, minus dari M dibagi dengan EI. Mungkin ini saya ganti dengan yang hijau ya, agar mudah. Nah, minus M dibagi dengan EI, di mana M itu adalah momen, dan EI-nya adalah E-nya modulus elastis, I-nya adalah momen inersia. Sehingga didapat persamaan M per EI sama dengan D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat. Ini persamaan yang kita dapat. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan persamaan dengan mendefinisikan momen. Momen sama dengan EI dikalikan dengan DY, D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat. Ini jadi persamaan pada 2.1. Nah, karena metode yang kita gunakan adalah metode integrasi ganda, sehingga ketika persamaan 2.1 itu kita integralkan 2 kali, maka akan didapatkan persamaan EI dikalikan dengan DY per DX sama dengan DM per DX, dan itu akan menjadi nilai V. Kemudian yang kedua, EI dikalikan dengan Y dikalikan sama dengan dV per DX, dan itu akan menjadi nilai Q. Dengan V adalah gaya geser, kemudian Q adalah beban terbagi merata sepanjang balok itu, sedangkan M-nya adalah momen. Nah, untuk mempermudah ini semua, ini nanti akan kita aplikasikan pada contoh sistem struktur yang akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Perhatikan di sini, ini adalah suatu contoh balok dengan tumpuan sederhana atau tumpuan simple beam. Jadi di titik A itu ada tumpuan sendi, kemudian di titik B itu ada tumpuan roll. Nah, ini adalah Q itu adalah beban per meter panjang, yaitu beban merata sepanjang A sampai kepada B, kemudian ada bentang atau jarak dari titik A sampai B itu adalah L. Nah, di sini kalau kita ingin mengetahui nilai suatu momen pada titik tertentu, jadi persamaan bidang momennya AB dari 0 sampai L, jadi X-nya itu bisa kita dapatkan di titik-titik tertentu. Nah, pada titik tertentu itu, misalkan pada titik X yang ada di sini, ini bisa kita definisikan momen pada titik X itu sama dengan RA atau reaksi tumpuan pada titik A dikalikan dengan jarak. Karena prinsip momen itu kan gaya kali jarak. Kemudian resultan dari beban terbagi merata sepanjang X itu adalah setengah dikalikan Q dikalikan X. Nah, dikalikan X, kemudian jaraknya adalah X-nya. Sehingga setengah dikalikan QX kuadrat. Nah, sehingga momen pada titik X sama dengan QL per 2 resultan, kemudian dikalikan dengan jaraknya X, dikurangi dengan setengah QX kuadrat. Itulah nilai momen yang bisa kita dapatkan pada sepanjang titik L itu, yaitu X tertentu. Pada persamaan yang sudah kita sebutkan tadi, ini dituliskan persamaan tersebut disubstitusi ke dalam persamaan 2.1 sehingga didapatkan nilai, nah nilai ini yang kita dapatkan. Nah, ini akan kita pelajari dari mana awalnya mendapatkan nilai ini.
Kita tahu tadi bahwa ada definisi dari momen. Momen adalah EI dikalikan D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat, yang itu sama dengan QL per 2 dikalikan X dikurangi dengan setengah dari QX kuadrat. Sehingga itu adalah definisi momen. Nah, dari situ kemudian diintegralkan terhadap X sehingga didapatkan integral ini. Integral EI dikalikan D kuadrat Y dibagi dengan dx kuadrat sama dengan integral QL dikalikan X per 2 dikurangi dengan setengah QX dikali X kuadrat di sini. Sehingga nilainya bisa kita dapatkan ketika sudah diintegralkan EI dikalikan DY per DX sama dengan QLX kuadrat ya. Dibagi dengan 4. 4 itu asalnya kan 2 dikalikan 2 karena kan X-nya pangkat 2. Kemudian dari minus setengah QX kuadrat itu menjadi QX pangkat 3 per 6 karena 2 plus 1 turun jadi 3 dikalikan 2 ketemuan dan plus C1. Nah, inilah akhir yang kita dapatkan. Sehingga nilai EI dikalikan DY per DX sama dengan QLX kuadrat per 4 dikurangi dengan QX pangkat 3 per 6 plus C1. Nah, nilai C1 ini yang akan kita. Pada penyelesaian persamaan sebelumnya tadi, kita mendapatkan bahwa nilai daripada persamaan EI dikalikan DY per DX sama dengan QLX kuadrat per 4 dikurangi dengan QX pangkat 3 per 6 plus C1, kan gitu. Jadi persamaan sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai ini untuk struktur dengan jenis tumpuan sederhana sendirol. Nah, momen yang terjadi pada tumpuan sendirol ini dengan beban terbagi merata sepanjang bentang AB ini terjadi ketika dia posisi X-nya itu sama dengan L per 2 atau berada di tengah bentang. Jadi di tengah bentang, jadi di tengah-tengah L ini. Pada tempat tersebut terjadi defleksi maksimum sehingga DY per DX itu sama dengan 0. Sehingga persamaan yang ini bisa kita rubah menjadi persamaan sesuai dengan kondisi batas atau boundary condition yang ada, di mana X sama dengan L per 2, DY per DX-nya sama dengan 0. Sehingga 0 kita masukkan, ini DY per DX-nya, kemudian ini untuk X-nya kita ganti dengan L per 2. Q L dikalikan L per 2 kuadrat, Q dikalikan dengan L per 2 pangkat 3, dibagi dengan 4 dan 6 ini plus C1. Sehingga dari sini pada intinya adalah kita akan mencari nilai C1. C1 kita dapatkan minus QL pangkat 3 per 24. Sehingga nilai C1 bisa kita masukkan kembali kepada persamaan yang tadi kita hitung di sini untuk menghasilkan nilai atau rumus-rumus yang bisa digunakan untuk menghitung rotasi, yaitu EI dikalikan DY per DX sama dengan QL X kuadrat per 4 dikurangi dengan QX pangkat 3 per 6 dikurangi dengan QL pangkat 3 per 24. Ya, ini rumus yang dilingkari dengan lingkar warna merah ini. Itu bisa digunakan untuk menghitung rotasi untuk berbagai nilai X. Artinya, sepanjang nilai X ini sampai X sama dengan L. Itu bisa digunakan. Nah, dari persamaan yang sudah kita dapatkan, EI dikalikan dengan DY per DX sama dengan Q Lx kuadrat per 4 dikurangi dengan Qx pangkat 3 per 6 dikurangi dengan Ql pangkat 3 per 24. Itu kalau diintegralkan kembali terhadap X, maka akan kita dapatkan, dapat kita tuliskan seperti yang ada di bawah ini, yang saya lingkari dengan warna hijau ini. Jadi ada integral EI dikalikan DY per DX sama dengan integral Qlx kuadrat per 4 dikurangi dengan Qx pangkat 3 per 6 dikurangi dengan Ql pangkat 3 per 24. Nah, ini hasilnya adalah EI dikalikan dengan Y sama dengan Qlx pangkat 3 per 12 dikurangi Qx per 4 per 24 dikurangi Ql pangkat 3 dikalikan dengan X per 24 plus C2. Nah, nilai ini yang kita dapatkan dari integral 2 kali persamaan tersebut. Dari persamaan balok sederhana yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu persamaannya adalah EI dikalikan Y, ini EI dikalikan Y akan sama dengan QLX pangkat 3 per 12 min QX pangkat 4 per 24 min QL pangkat 3X per 24 plus C. Nah, pada saat X-nya itu sama dengan 0, nah
ini. Pada saat X-nya sama dengan 0, maka lanjutannya juga sama dengan 0. Itu adalah nilainya di sini. Ini sepanjang X, ketika X-nya sama dengan 0, maka lanjutannya juga akan sama dengan 0. Itu titiknya ada di sini. Sehingga dari situ kita bisa masukkan nilai angkanya pada persamaan yang sudah kita dapatkan. Y-nya sama dengan 0 kita masukkan. Ini ada X sama dengan 0 juga kita masukkan. Ada X sama dengan 0, ada X sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan di situ pada nilai-nilai yang sudah ada itu adalah 0 sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 0 plus C2. Nah, ada nilai C2 yang kita dapatkan. Sehingga C2 sama dengan 0. Dan EI dikalikan dengan Y, bisa kita tuliskan Q L X pangkat 3 per 12 min Q X pangkat 4 per 24 dikurangi dengan Q L pangkat 3 X per 24 plus C. Nah, C-nya kita bisa masukkan karena kita sudah mendapatkan nilai C sama dengan 0. Ini kita bawa ke sini. Nah, dari situ nilai Y bisa kita dapatkan. Yaitu Qx per 24 EI dikalikan dengan 2 L X kuadrat min X pangkat 3 min L pangkat 3. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung lanjutan untuk berbagai nilai X. Jadi, bisa digunakan untuk menghitung nilai X. Dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan L di sini. Jadi, menggunakan persamaan Y sama dengan ini, Qx per 24 EI dikalikan dengan 2 Lx kuadrat min X pangkat 3 min L pangkat 3, kita bisa menggunakan persamaan tersebut untuk menghitung berapa lanjutan yang terjadi. Nah, sebagai contoh ini pada balok tumpuan sederhana dari A sampai B sepanjang L ini dengan beban terbagi merata Q. Pada balok AB diketahui panjang sama dengan 5 meter. Ini contoh soalnya. Berapakah besar lanjutan yang berjarak 1 meter dari titik A? Nah, besarnya lanjutan itu berapa? Pada jarak 1 meter dari titik A. Artinya berada di sini. Ini sejarak 1 meter di sini. Dan berapa pula besar lanjutan yang berjarak 1 meter dari titik B? Jadi kita tarik 1 meter dari sini. Dengan menggunakan persamaan yang sudah kita turunkan tadi, Y sama dengan Qx per 24 EI dikalikan dengan 2 Lx kuadrat min X pangkat 3 dikurangi dengan L pangkat 3, itu bisa kita masukkan. Ya, titik yang berjarak 1 meter dari titik A, maka kita substitusikan L-nya sama dengan 5, data L-nya ini adalah 5, kemudian data X-nya sama dengan 1. Data X-nya sama dengan 1. Ini kita masukkan. Untuk titik yang berjarak 1 meter dari titik B, yang ada di sini, ya, karena panjangnya 5, dikurangi 1, maka ada X-nya sama dengan 4. Tinggal kita masukkan, substitusikan L sama dengan 5 dan nilai X-nya sama dengan 4. Sehingga kita bisa mengetahui berapa nilai Y yang ada akibat beban terbagi merata sepanjang A sampai kepada B pada balok simpel beam tersebut. Selain itu kita juga bisa mengetahui, nah ini kawan-kawan juga bisa mengetahui berapa nilai Y maksimum, lanjutan maksimum dari sebuah balok yang dibebani beban terbagi merata sepanjang A sampai B. Nah, lanjutan maksimum itu kan terjadi pada jarak X sama dengan L per 2. Sehingga dari persamaan yang ada, Y sama dengan Qx dibagi dengan 24 EI dikalikan dengan 2L X kuadrat min X pangkat 3 min L pangkat 3. Nah, ini tinggal X-nya dimasukkan dengan L per 2. Nah, Q dikalikan X, ini masuk L per 2. Kemudian 2LX kuadrat, nah L-nya dimasukkan, X-nya dimasukkan L per 2. Kemudian X pangkat 3, ini L per 2, pangkat 3 juga. Nah, ini L-nya tetap. Nah, dari sini bisa kita selesaikan nilai Y maksimum sama dengan Q dikalikan dengan L per 48 EI dikalikan min 5L pangkat 3 per 8. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi Y maksimum sama dengan yang ini, minus 5 per 384 dikalikan QL pangkat 4 per EI. Di mana Q-nya adalah beban, L-nya adalah bentang, E-nya modulus elastis, I-nya adalah momen inersia yang didapatkan dari penampang melintang dari balok. Kalau kita cross section, misalkan bentuknya itu persegi ya, 1/12 B dikalikan H pangkat 3. Dan itu bisa kita dapatkan nilai Y maksimumnya.
Selanjutnya kita juga bisa menghitung berapa rotasi yang terjadi pada titik A dan B pada balok tumpuan sederhana ini. Nah, ini di sini ada soal bagaimana dengan nilai rotasi pada titik A dan titik B serta di tengah bentang. Dari persamaan rotasi yang sudah kita dapatkan, nilai EI dikalikan DY per DX sama dengan QL kuadrat per 4 min QX pangkat 3 per 6 min QL pangkat 3 per 24. Ini tinggal titik A itu disubstitusikan. Pada titik A, itu nilai X-nya sama dengan 0. Itu ada di sini titik A. Nah, ini. Nih, titik ini L-nya sama dengan X-nya sama dengan 0. Sehingga kita masukkan saja nilai X sama dengan 0 ke titik-titik ini, persamaan di atas. Nah, ini kita dapatkan rotasi di titik A sama dengan minus Q dikalikan dengan L pangkat 3 per 24. Dan ini rotasi itu yang dimaksud adalah karena dia itu nanti ada lendutan. Nah, jadi balok ini akan melendut, ekstrimnya akan bentuknya seperti ini, sehingga di titik A ini ada sudut. Nah, ini sudut, ini ada sudut di sini. Kemudian titik B ini juga ada sudut rotasi ini yang akan kita cari. Pada titik B juga sama. Nanti tinggal substitusikan nilai X sama dengan L, karena jaraknya itu sepanjang L, maka diperoleh rotasi di titik B sama dengan 1/24 QL pangkat 3. Dan itu posisinya berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga dari defleksi kita juga sudah bisa mendapatkan, kemudian dari rotasi kita juga bisa menyelesaikan. Nah, ini selanjutnya untuk contoh, kalau tadi itu menggunakan simple beam, sekarang menggunakan cantilever. Jadi ada balok cantilever dengan beban merata sepanjang bentangnya. Cantilever itu kan satu terjepit, satu bebas. Jadi di titik A ini ada tumpuan jepit, kemudian yang B itu bebas. Nah, persamaan bidang momen untuk B sampai kepada A dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L, itu bisa kita dapatkan rumus Mx sama dengan minus setengah Q dikalikan dengan X. Jadi rumusnya ini. Ini momen pada setiap titik sepanjang X yang ada di sini. Ini didapatkan rumus setengah minus setengah Q dikalikan X kuadrat. Nah, persamaan tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan 2.1 yang awal tadi, sehingga didapatkan EI dikalikan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min setengah QX kuadrat. Dari persamaan yang tadi, ketika kita integralkan terhadap X, maka akan kita dapatkan nilai integral EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan integral setengah minus setengah QX kuadrat. Sehingga nilainya adalah EI DY per DX sama dengan minus QX pangkat 3 per 6 plus C1. Nah, ini ada tanda C1 yang ini akan kita cari. Oleh karena bentuk cantilever itu, momen maksimum terjadi pada saat X sama dengan L, gitu. X sama dengan L pada ujung balok, dan pada tempat tersebut tidak terjadi defleksi. Artinya ketika berada di titik tumpuan ini, dia belum terjadi defleksi karena posisinya adalah jepit. Sehingga dy per dx-nya itu nilainya sama dengan 0. Sehingga persamaan menjadi, kita masukkan ke sini, dy per dx sama dengan 0, kemudian dimasukkan ke sini, nilai x sama dengan L. Sehingga minus Q L pangkat 3 per 6 plus C1. Nah, ini posisinya 0 sama dengan minus QX pangkat 3 per 6 plus C1. Sehingga C1-nya bisa kita dapatkan QL pangkat 3 per 6. Nah, C1 ini nanti akan kita masukkan kembali. Jadi C1 yang sudah kita hitung ini akan kita masukkan. Akan kita masukkan kembali ke sini. Nah, ini dimasukkan ke sana. Sehingga persamaan itu menjadi EI dikalikan DY per DX sama dengan minus QX pangkat 3 per 6 plus, nah ini nilai saya sudah ada QL pangkat 3 dibagi dengan 6. Ini seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung rotasi untuk berbagai nilai X yang ada pada soal cantilever ini. Setelah kita mendapatkan nilai dari perhitungan sebelumnya tadi, bahwa EI sama dengan DY per DX. Ya.
EI dikalikan DY per DX sama dengan minus Q X pangkat 3 per 6 plus C, yang C itu didefinisikan sebagai QL pangkat 3 per 6. Nah, itu diintegralkan kembali terhadap nilai X, karena metodenya adalah integral ganda. Jadi integral yang kedua adalah yang ini. Diintegralkan kembali, sehingga kita mendapatkan nilai EI dikalikan Y sama dengan min Q dikalikan X pangkat 4 per 24 plus QL pangkat 3 X per 6 dan plus C2. Nah, pada balok cantilever ini yang mempunyai bentang sepanjang L ini, yang saya berikan tanda hijau, ketika saat X sama dengan L, maka lendutan Y di titik A, artinya lendutan pada titik tumpuan ini sama dengan 0. Sehingga EI dikalikan Y sama dengan min QX pangkat 4 per 24 plus QL pangkat 3 X per 6 plus C2, itu bisa kita masukkan nilainya. X-nya kita ganti dengan L, kemudian Y kita ganti dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan min QL pangkat 4 per 24 plus QL pangkat 4 per 6 plus C2. Dan C2 ini bisa kita dapatkan nilainya sama dengan minus QL pangkat 4 per 8. Sehingga ini akan kita bawa kembali kepada persamaan bagian atas yang akan melahirkan persamaan di sini EI dikalikan Y sama dengan min Q X pangkat 4 per 24 plus QL pangkat 3 X per 6 min QL pangkat 4 dibagi dengan 8. Sehingga nilai Y bisa kita dapatkan seperti ini rumusnya. Pada contoh balok cantilever ini, kita juga bisa menghitung nilai Y maksimumnya. Jadi jarak X sama dengan 0 itu kan dimulai dari titik B. Nah, saat X sama dengan 0 akan diperoleh lanjutan maksimum, yaitu YB sama dengan Y maksimum. Posisinya ada di titik B. Nah, Y maksimum sama dengan Q per 24 EI dikalikan dengan min X pangkat 4 plus 4L pangkat 3X dikurangi dengan 3L pangkat 4. Nah, ini bisa kita masukkan. X-nya nilainya sama dengan 0. Ini kita masukkan 0, kemudian ini juga kita masukkan 0, sehingga kita dapatkan persamaan itu menjadi Q per 24 EI dikalikan dengan 3L pangkat 4. Sehingga Y maksimumnya, tinggal rumus ini. Min QL pangkat 4 dibagi dengan 8 EI, dan ini arahnya ke bawah. Setelah lanjutan maksimum kita hitung, kita juga bisa menghitung berapakah nilai rotasi yang terjadi pada titik B. Dengan rumus sama dengan EI dikalikan DY per DX sama dengan minus QX pangkat 3 per 6 plus QL pangkat 3 per 6. Tinggal titik B ini, pada titik B itu kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 0, dimasukkan ke sini. Ini masukkan nilai sama dengan 0, sehingga rotasi pada titik B kita bisa mendapatkan nilai QL pangkat 3 dibagi dengan 6 EI. Dan ini searah dengan jarum jam. Nah, inilah yang sudah kita lakukan. Contoh ada struktur cantilever, dan juga tadi di awal juga sudah ada simple beam. Kita hitung berapa lendutan defleksi maksimumnya, kemudian juga sudah kita hitung berapa nilai rotasi yang terjadi pada titik tumpuannya. Demikian pembahasan yang telah kita lakukan tentang tema defleksi dan juga rotasi dengan contoh struktur simple beam dan juga struktur cantilever. Semoga bisa memahamkan kita bersama tentang aspek rotasi dan defleksi pada kuliah analisis struktur ini. Selanjutnya kita cukupkan sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.